Halo, kembali bertemu dengan saya Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir di sini. Hari ini setelah Jumatan kita ketemu lagi karena tadi ada permintaan yang untuk hadir kembali, dan beliau bisanya, sebagian teman-teman kita bisanya pas setelah Jumatan. Jadi saya akan coba setelah Jumatan untuk ketemu kalian kembali. Semoga ini mengakomodasi teman-teman yang ingin ketemu saya setelah Jumatan. Oke, terima kasih ya. Kita ngobrol setengah jam aja, nggak usah banyak-banyak. Kalian mau tanya apa aja silahkan, nanti akan saya jawab dari atas ke bawah. Dan kita absensi dulu juga boleh. Saya Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita yang ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Klinik Herbal Kebun Kita itu melayani berbagai pelayanan, tentu konsultasi baik online atau offline, datang ke klinik. Kemudian untuk masalah-masalah kalian, masalah-masalah kronis yang sudah shopping dokter, pakai obat ini tidak sembuh, silahkan temui saya di live atau di klinik atau temui admin. Dan tentu untuk solusinya akan saya berikan yang berbau alami. Nah, kita memberikan beberapa ramuan herbal dan itu sangat custom sesuai dengan keluhan kalian. Kemudian kita juga memberikan pengobatan dengan cara akupunktur, bekam, fasdu, pijat tradisional, dan hipnoterapi. Kita juga memberikan pelayanan medis seperti tindakan minor, sunat, atau tindakan operasi kecil seperti lipoma dan lain-lain, ganglion lipoma itu juga bisa. Dan yang menarik adalah kita berikan perawatan luka diabetes untuk kalian yang sudah kemana-mana tidak membaik. Silahkan ketemu saya di klinik saya, dan insya Allah akan bagus. Beberapa pasien sudah membuktikannya karena perpaduan pengobatan medis dan pengobatan alami secara proporsional, dan itu semua ternyata memberikan hasil yang lebih maksimal. Teman-teman, sekarang sudah ada keranjang kuning. Jika kalian ingin menggunakan 5 sekawan produk kita, silahkan klik keranjang kuning yang ada di bawah. Dan jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke teman-teman, sambil menunggu kehadiran kalian semua, ini ada beberapa testimoni yang ada dari teman-teman kita, dari grup kita, dan hasilnya cukup menyenangkan. Kita bacakan ya. Ini adalah salah satu pasien kita yang menderita gangguan atau gejala jantung. Beliau menggunakan bisoprolol, kandersatan untuk hipertensinya, miniaspi untuk mencegah terjadinya, untuk mengencerkan darah, mencegah terjadinya trombosis. Beliau juga menggunakan obat-obat untuk mengatur kolesterol, trigliserid, berupa banyak nih obatnya, apa ya? Atorvastatin dan gemfibrozil. Dan sekarang kondisinya tensi sudah normal, kemudian denyut nadi sudah normal, dan terakhir pemeriksaan profil lemak, tinggal trigliseridnya yang tinggi. Dan obat yang sekarang dipakai dari semua obat tinggal miniaspi, dan hari ini mulai lepas obat miniaspi, tapi dengan catatan nanti periksa lab terakhir LDL tetap rendah, HDL tetap tinggi, dan trigliserid sudah normal. Kalau itu semua sudah tercapai normal, maka tentu sudah saatnya melepas miniaspinya. Ini alhamdulillah senang banget saya mendengar kabar beliau. Beliau sudah berumur 60 tahun dan suami istri memang ada gejala untuk jantung koroner. Nah, ini biasa karena memang dari gaya hidup yang tidak sehat ya teman-teman. Dan ini hampir banyak mengenai orang-orang tua di Indonesia dan di usia-usia di atas 50 tahun setelah menopause. Biasanya teman-teman lupa dengan gaya hidup sehat, apalagi kita sudah tidak memiliki estrogen, sudah tidak menstruasi, sudah menopause. Itu yang menjaga keseimbangan kolesterol kita juga sudah tidak ada. Maka ketika kita sudah menopause, wanita sudah menopause, maka risiko terjadinya osteoporosis, kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, kemudian artritis itu semakin mudah terjadi karena estrogennya sudah berkurang. Oke, ini tadi sudah cukup menyenangkan sekali, dan ini ada beberapa testimoni lagi ya yang akan saya bacakan teman-teman. Sambil menunggu kedatangan kalian boleh tanya apa saja, nanti akan saya jawab dari atas ke bawah. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan kalian, saya akan memberikan beberapa testimoni teman-teman kita. Oke, kita lihat ya. Assalamualaikum teman-teman, saya Ibu Eti, usia 57 tahun. Saya punya penyakit diabetes lambung, pembesaran jantung. Sudah 13 hari saya mengkonsumsi 5 sekawan ramuan Dokter Ena. Syukur alhamdulillah, semakin hari semakin baik.
saya sudah beli 5 sekawan. Saya sudah beli lagi 5 sekawan karena teramahnya sudah habis. Alhamdulillah perut saya sudah tidak perih, begah, mual, lidah terasa pahit, perut terasa kembung sudah tidak ada. Alhamdulillah semuanya membaik. Terus lagi teman-teman diabetes, alhamdulillah semuanya membaik terus lagi. Teman-teman, diabetes saya sudah normal padahal saya belum minum herbal diabetes. Karena pola makannya 22 no karbo, saya makan umbi Garut Irut dibikin papeda. Ayo teman-teman, kita berjuang untuk sehat. Mari kita konsultasi ke Dokter Ena, dokter ahli herbal, tempat saya berkonsultasi dan berobat sekarang. Dan maaf, ini bukan promosi, tapi saya bagi-bagi pengalaman kepada teman-teman yang senasib dengan saya. Terima kasih Dokter Ena, sehat selalu. Beliau itu saking senangnya sampai menulis begini, saya juga jadi terharu. Karena beliau pernah berobat ke beberapa herbalis sampai habis 8 juta dan kemana-mana, dan beliau bilang sudah habis puluhan juta. Alhamdulillah dengan Teramah 5 sekawan itu cukup murah. Bisa cek sendiri ya teman-teman, bisa cek di keranjang kuning. Dan itu adalah paket untuk 1 bulan. Paket untuk 1 bulan. Dan ini sebetulnya untuk meregenerasi sel kita, tidak hanya untuk saluran cerna, tetapi untuk kesehatan sakit-sakit kronis lainnya. Dan tentu ada tambahan herbal yang saya usahakan pasti mudah dicari di sekeliling kalian. Saya mau cerita, kemarin ada pasien yang cukup jauh datang dari Banten, naik motor sendiri, sudah sakit kronis ya, asam lambungnya, tinggal sakit punggung yang tidak kunjung sembuh dan sesak nafas. Oleh dokter di ronsen dikatakan bronkitis dan sakit punggung. Kalau saya menilai sebetulnya normal, itu hanya peradangan kecil yang terstimulasi oleh refleks, asam lambung refleks sampai ke laringofaringeal, sampai ke laring dan faring. Kalau asam lambungnya sudah mencapai laring dan faring, biasanya akan menstimulasi terjadinya peradangan di area toraks, di area dada. Dan ketika difoto ya tentu akan bronkitis, tapi bronkitis yang ringan. Jadi sebetulnya nggak perlu diobati, yang kita obati adalah hipersekresi asam lambung ini. Dan di punggung itu juga sakit, itu ada kemungkinan memang lambungnya ada luka, dan itu butuh waktu lama untuk recovery sakit luka pada lambungnya. Kemudian beliau datang kemari, saya akupunktur dan saya tambahin obat dengan patikan kebo. Saya selalu mencarikan herbal tambahan yang nggak usah beli. Kalau beli ya sekalian aja gunakan ramuan saya. Tapi kalau kalian mau bikin sendiri, saya selalu mencarikan yang ada di sekitarnya. Misalnya patikan kebo, kemudian beliau juga menggunakan patikan kebo, terus kemudian menggunakan akar alang-alang, juga menggunakan daun hujan. Hari demi hari melaporkan perkembangannya cukup signifikan, dan itu cukup menyenangkan saya, membahagiakan saya. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman berminat untuk bergabung 3 bulan bersama saya dan ikut grup saya, silahkan gunakan 5 sekawan, dan tentu syaratnya kalian harus mau belajar mandiri dengan materi-materi yang saya bagikan. Jangan sekali-kali kalian ikut grup tapi tidak paham dengan apa yang mau dilakukan. Sayang banget. Itu akan membuang-buang waktu, pikiran, dan uang. Karena apa, target kita itu 1 bulan baik, 3 bulan tuntas. Dan tata laksana tentang penyakit saya sharekan di kelas. Sebelum masuk ke grup asam, saya akan membuat kelas WhatsApp. Kalian belajar di situ untuk memahaminya, dan nanti akan saya kontrol di grup asam lambung. Jadi jangan sampai kalian masuk ke grup solar tapi masih kosong, tidak paham apa itu dietnya, tidak paham dengan penyakit yang diderita, tidak paham manfaat herbal yang digunakan pun nggak paham. Maka bisa dipastikan kalian hanya akan buang-buang uang saja, dan kalaupun sembuh kayak keberuntungan. Tapi sebetulnya kalian itu nggak paham mengapa aku bisa sembuh menggunakan Teramah. Apa sih manfaat madu imun? Kenapa madu imun tidak bisa diganti dengan madu hutan? Keduanya sama-sama baik, tetapi tidak bisa digantikan. Nah, itu semua itu semua harus kalian pahami ketika kalian ada di kelas, sehingga ketika kita menuju proses kesembuhan berjalan panjang selama 3 bulan itu, kita tahu bahwa itu yang akan membaik gitu. Oke, teman-teman, terima kasih ya buat kehadiran kalian semua. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan aku bacakan testimoni yang lain ya. Ini
Testimoni teman-teman kita bagus-bagus loh. Aku seneng. Aku akan kabarkan kebahagiaan ini untuk kalian juga. Perkembangannya sekarang bunyi di perut sudah nggak ada, lidah sudah nggak putih, tapi ulu hati terkadang masih terasa perih dan perut mulus seperti mau BAB tapi nggak keluar BAB-nya dok. Nggak apa-apa, ini baru 1 minggu loh guys, baru 1 minggu, jadi nggak masalah kok bu. Teruskan aja, perkembangannya udah sangat bagus. Maka sensasi satu demi satu akan hilang dan target kita 1 bulan baik 3 bulan tuntas. Jadi sebelum 3 bulan jangan GR dulu ya, harus terus bertahan. Oh gitu ya dok, alhamdulillah dok, 8 hari pemakaian, oh malah 8 hari kan, oh bener 1 minggu. Alhamdulillah dok, 8 hari pemakaian banyak banget perubahannya. Ini lain orang ya, tapi mereka satu grup, satu angkatan. Banyak banget perubahannya, sedikit-sedikit nyeri menghilang. Sebelum minum teramah namanya badan nyeri semua. Di punggung, leher, pantat, ke kaki nyeri sakit. Begitu kenal teramah pemakaian 5 hari keluar detok. Ajaib ya dok, namanya nyeri punggung hilang, nyeri pantat kaki hilang. Bahagia dong saya, alhamdulillah. Ulu hati saya sekarang nggak terlalu nyeri kalau habis makan. Pokoknya tambah semangat minumnya ya dok saya. Itulah aku udah semua. Ini tuh udah gejala radang usus loh guys. Ini gejalanya kita cek ya, gejalanya dulu apa kita cek. Ibu Siti saya minta izin ya untuk share pengalaman ibu ya. Ibu Siti mohon maaf, saya minta izin ya untuk share gejala awalnya. Coba kita lihat, tapi alhamdulillah ya perkembangannya ini suka sakit dari bagian perut ke bawah sebelah kanan, terus usus terasa perih seperti disilet-silet, lambung juga sering kambuh, sesak nafas, panas di tenggorokan, sampai sakitnya tembus ke punggung, pinggang terasa sakit, kadang suka menggigil, lemes, lesu, keliangan. Nah kalau udah kayak gini, itu bukan asam lambung lagi guys, tapi udah gejala radang usus. Kemudian pernah usus buntu, dan ada usus buntu, saya nggak tahu apakah beliau udah dioperasi atau belum, tapi pernah didiagnosis usus buntu. Dan sudah dirasakan 2 tahun. Tetapi dalam waktu 8 hari sensasinya udah banyak yang berkurang. Tapi kalau begini tuh biasanya sering terpleset, kalian kan udah girang kan, udah mulai bisa makan, nah kayak gini tuh mulai melanggar pantangan. Biasanya begitu, akan terpleset, akan terjebak lagi karena kalian tidak tertib mengikuti program selama 3 bulan karena sudah sangat happy. Biasanya makan ini itu nggak bisa, sekarang sudah mulai enak, nyaman, pingin makan ini itu. Tadinya icip-icip, lama-lama jadi terbiasa dan akhirnya bisa terjun bebas. Nah itu yang kadang-kadang harus mengulang lagi dari depan. Oleh karena ini untuk teman-teman yang hadir atau yang ada yang sebagian adalah anggota grup kita, semoga kalian kalau sudah enakan jangan terpancing untuk makan makanan pantangan ya, supaya perkembangan kalian semakin bagus. Dan alhamdulillah banget tadi yang gejala jantung juga udah mulai mengurangi obat-obatnya. Pertama dulu saya ingat banget bisoprololnya dikurangi, setelah bisoprolol kandirsatannya dikurangi, setelah kandirsatan ke obat-obat atorvastatin, dan tadi ada obat kan untuk triglisitnya apa itu. Nah setelah itu dikurangi, sekarang baru mau mengurangi miniaspinya dalam proses, tapi saya sedang menunggu pemeriksaan lab untuk HDL, LDL, trigliserid, semoga normal semua. Kalau sudah stabil normal, miniaspinya baru lepas. Alhamdulillah banget. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Novi Chandriska, terima kasih untuk kehadirannya. Teman-teman dari IG Erwin Nuriana, terima kasih untuk kehadirannya. Yuk kita jawab perkembangan kalian satu-satu. Nanti aku testimoni aku bacakan lagi ya. Dari atas, kita baca dari atas pertanyaan teman-teman kita yang lain. Dok, semoga saya cocok sama terawahnya. Ini saya lagi sakit ulu hati dan perut melilit. Ibu Sherly coba ngobrol di grup. Nanti di grup akan saya berikan catatan harian apa yang harus diperbaiki. Karena kalau perut melilit itu biasanya udah kena radang usus. Jangan-jangan belum terdetek oleh saya kalau ibu terkena radang usus. Karena kalau udah radang usus, pola makannya harus spesifik. Kemudian yang kedua tentu menggunakan ramuan radang. Kalau 5 sekawan aja tidak cukup. Kalau 5 sekawan saja tidak cukup, ibu harus menggunakan ramuan radang. Dan itu juga sangat dipengaruhi, gejala kalian sangat dipengaruhi oleh keseharian pola makan kalian. Ibu Sardiana coba ke grup ya untuk bisa saya koreksi. Dok, lemas badan, perut sering bunyi terus ulu hati sakit.
itu sudah termasuk gejala asam lambung kronis. Itu udah umum kayak gini. Ibu Serliana kan sudah cukup lama ikut grup ya Bu. Kenapa kembali lagi ke awal ya? Ada apa ini? Apakah melanggar pantangan karena sudah enakan terus melanggar pantangan, atau karena apa? Dok, di grup tadi teman-teman banyak yang bertanya, Ibu Serli kenapa nggak bertanya di grup saja, biar Ibu mengisi catatan harian biar terpantau saya. Dok, akar gigi atas saya tembus ke bagian sinus, apa ada kemungkinan harus dioperasi? Untuk ini saya tidak paham, tanyakan langsung ke dokter gigi atau ke dokter THT. Oke gitu ya, Ibu Teteh Aminah, terima kasih sudah memberikan gift untuk saya. Thank you teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan terima kasih yang sudah berikan hadiah untuk saya. Bu, hamil 15 minggu kalau batuk perut kanan bawah suka sakit, apalagi apa nggak masalah Bu? Bu hamil 15 minggu kalau batuk perut kanan bawah suka sakit. Dulu Ibu riwayat penyakitnya kayak apa? Kalau emang ada asam lambung, Ibu harus perbaiki asam lambungnya dan nanti bisa gunakan didampingi dengan bahan-bahan alami. Itu akan jauh lebih sehat, lebih aman untuk kehamilan. Dok, kalau GERD bisa ke autoimun nggak ya Dok? Bisa banget, terutama kalau sudah ke radang usus. Banyak banget yang menuju ke autoimun. Kalau sudah mengenai radang usus akan menuju autoimun. Oleh karena itu, untuk kalian yang sudah ada gejala asam lambung dan autoimun, coba segera gunakan Dimas Kawan. Hari ini Ibu Mary juga memberi laporan bahwa sudah belum kambuh lemesnya. Tadi pas laporan siang-siang, saya udah seneng banget kalau sudah tidak kambuh. Moga-moga sampai nanti sore lemesnya sudah tidak kambuh, dan semoga itu artinya gejala autoimunnya sudah mulai baik. Gejala radang ususnya sudah membaik. Dari diare 10 kali lebih ya, ngocor itu sudah tinggal 2 kali, dan dengan kepadatan feses yang semakin bagus, meriang-meriang, kencing berbusa, vertigo sudah jauh berkurang. Jadi ini bersyukur banget, semoga beliau nanti betul-betul gejala lemas-lemasnya juga semakin berkurang. Saya minta Bu paksa untuk jalan-jalan, tapi sediakan kursi roda. Kalau pas lemes jangan dipaksa, tentu juga nggak bisa jalan kan, duduk di kursi roda tapi harus terkena sinar matahari. Alhamdulillah perkembangannya pelan tapi pasti, tetapi insya Allah teman-teman yang punya penyakit kronis jangan putus asa, pasti ada jalan keluar. Berdoalah, nanti Allah akan pertemukan kamu dengan orang yang tepat, tidak harus dengan saya tapi siapapun yang Allah kehendaki, dan berdoalah semoga diridhoi ikhtiarmu. Dok, ibu saya badannya gemuk, gulanya tinggi, cara ngurangi gimana Dok selain minum obat? Dok, ibu saya tentu harus gaya hidup sehat. Saya berulang kali ngomong gaya hidup sehat. Memang gaya hidup sehat itu nggak ini banget ya, nggak bikin gengsi banget. Makan harus di rumah, banyak sayuran dan buah, masak sendiri, nggak ini banget ya pokoknya. Tapi itu yang buat kita sehat. Jadi silahkan pola hidup sehat mulai dilakukan, dan tentu harus suka makan makanan pahit-pahitan. Anda bisa guna, tapi mau nggak ibunya makan pahit? Kayak misalnya sambiloto, temu kunci, sambiloto, cipluan, daun insulin, itu semua rasanya pahit. Pilih salah satu, direbus bersama daun kersen, ditambah dengan kunyit untuk diminum 1 hari. Saya udah 2 tahun kena GERD, tak kunjung sembuh, perut perih, nafas nggak plong. Saya sudah 2 tahun kena GERD, tak kunjung sembuh, perut perih, nafas nggak plong. Saya sudah 2 tahun kena GERD, tak kunjung sembuh, perut perih, nafas nggak plong. Ibu kalau sudah begini kan sudah asam lambung kronis, ikut program bersama kita aja, gunakan 5 sekawan. Ini saya keluarkan ya, apa itu 5 sekawan, dan ini adalah paket untuk 1 bulan. Paket untuk 1 bulan, silahkan. Paket 1 bulan silahkan diklik, silahkan check out, dan mudah-mudahan TikTok memberikan banyak diskon. Oh, Ibu Sigmelian, Masya Allah hadir. Halo dokter, halo Ibu Sigmelian, gimana kabarnya sekarang? Udah lebih baik nggak? Semangat ya Ibu Sigmelian, insya Allah bisa membaik kembali. Semangat, pokoknya pasti bisa. Kalau bau badan obatnya apa? Kalau bau badan obatnya banyak minum probiotik, karena probiotik itu akan mengendalikan
pertumbuhan bakteri jahat, dan yang bikin bau badan adalah perbuatan bakteri jahat. Kemudian, dok, saya berumur 60 tahun, tiba-tiba lutut saya sebelah kiri tiba-tiba sakit, dibikin sholat jadi payah. Gimana sih? Gimana kasih? Coba Bu Pauline, gaya hidup sehat itu penting banget. Lakukan juga menggunakan minyak zaitun 3-6 sendok makan per hari, dan akupunktur di daerah terdekat itu akan sangat-sangat membantu. Dok, mau nanya, kalau kanker usus besar stadium 3 ada pantangan makanannya nggak? Semua penyakit, bahkan hidup sehat aja ada pantangannya, tentu ada, tapi yang pasti perbanyak sayuran dan buah, stop gorengan, stop makanan instan, kurangi karbo, tinggi protein, dan tentu kendalikan cemas dan olahraga yang teratur. Itu akan sangat membantu. Saran saya, sertakan juga dengan bahan-bahan alami supaya kankermu bisa tuntas. Buat anak, dok, kalau bau badan obatnya apa? Buat anak, gunakan madu imun. Madu imun itu bisa untuk anak. Ini adalah probiotik yang enak rasanya. Odi, ini bisa dibantu nggak, Mot? Aku nggak bisa baca. Cara nurunin SGPT tinggi gimana, dok? Biar normal. SGPT saya 69, selain konsumsi obat HP Pro. HP Pro itu kan isinya kurkumin sebetulnya. Kalau Anda mau coba tambah lagi, gunakan kunyit dan temulawak, atau gunakan 5 sekawan. Ini ada 5 komponen di dalam satu kemasan, yang semua itu akan menumbuhkan jaringan-jaringan baru yang lebih sehat. Karena akan menggeser jaringan-jaringan rusak, diganti dengan jaringan-jaringan yang lebih sehat. Silakan gunakan itu. Asam urat nuruninya gimana? Kalau asam urat, apa itu bacanya? Mana? Kalau habis makan nasi atau makan apapun asam. Siapa yang nanya? Rahmun. Oh iya. Official. Tadi udah ya belum? Iya Bu, karena memang asam lambung begitu. Namanya juga gejala asam lambung kronis. Pasti begitu. Tidak enak makan. Jadi jangan ragu-ragu untuk nanti kalau udah ikut program. Tadi beberapa teman-teman kita yang baru ikut program 1 minggu loh. Itu bagus-bagus banget, subhanallah. Aku seneng banget. Asal kalian nanti kalau di kelas betul-betul memperhatikan dan melakukannya, insya Allah hasilnya akan memuaskan. 5 sekawan itu apa, dok? 5 sekawan, jangan kemana-mana ya Mbak Fahriatnan. Nanti akan dijelaskan apa itu 5 sekawan. Asam urat nuruninya gimana? Asam urat bisa gunakan, asam urat itu bisa gunakan temu kunci, kemudian temu kunci, kemudian apa, lengkuas sedikit, temu kunci, lengkuas sedikit, dan temu kunci, lengkuas sedikit, dan juga dengan sebentar kok saya temu kunci, lengkuas sedikit, daun salam segenggam direbus dalam 1 liter air, kemudian diminum seharian. Yang pasti ginjalmu itu harus dibenerin. Yang kedua, asam. Kalau kamu memiliki radang usus atau ususmu nggak beres, beresin ususnya. Karena pembuangan asam urat itu melewati 2 organ ginjal dan organ usus. Organ usus 30%, ginjal 70%. Dan di usus siapa yang bekerja? Dia yang bekerja adalah probiotik. Jadi kayakan ususmu dengan probiotik. Ibu dokter, gimana cara ikut kelas? Anda harus jadi pasien saya, Bu. Untuk jadi pasien saya, silahkan gunakan 5 sekawan, dan ini berlaku untuk kalian yang memiliki penyakit berat. Bukan semua orang bisa ikut kelas saya, tidak. Ini untuk pasien-pasien dengan penyakit berat dan menggunakan ramuan saya berupa 5 sekawan, paket 1 bulan, nanti akan masuk kelas saya. Sudah 5 tahun saya kena asam, Bu. Silahkan gunakan 5 sekawan ya, Bu. Dan ikut program 3 bulan bersama saya. Silahkan klik di keranjang kuning. Ini ada laporan. Assalamualaikum, selamat sore, dok. Beliau sudah pasang ring 3 ya. Ringnya udah pasang 3. Assalamualaikum, selamat sore, dok. Alhamdulillah sudah 3 minggu ini saat jalan pagi tiap hari sejauh 2-3 km. Jauh banget loh, guys. Dengan waktu kurang lebih 30 menit, berarti jalan cepat. Tidak terasa nyeri dada dan napas juga biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Detak jantung saat jalan pagi maksimum 115 per menit dan rata-rata 100 per menit. Saat aktivitas biasa antara 70-80 dan saat tidur antara 66 sampai dengan 70. Sudah 7 hari tidak minum kandersatan karena tekanan darah kurang dari 120 per 80. Keren. Tekanan darah pagi ini 118 per 70, siang 114 per 66, dan sore hari 110 per 64.
Setelah diet selama 2 bulan 3 minggu, berat badan turun dari 73 menjadi 67. Lambung sudah terasa enak, tidak sering buang angin lagi. Mengurus tapi semua sensasi kondisi jauh lebih baik. Beliau penderita jantung dan sudah pasang ring 3. Kondisinya sangat bagus. Yang mau saya tanyakan, bila tekanan darah kurang dari 120/80, apa benar tidak perlu lagi minum kandersatan? Jelas. Jantungnya kurang kuat memompa. Yang penting jantungnya kuat memompa dan tidak ada trombosis, tidak ada plak. Plak ini harus kita pastikan untuk hilang. Bisa dicek lewat apa? Lewat CT scan jantung. Dan biasanya kalau kondisinya udah enak, plaknya juga nggak ada. Tapi sebetulnya herbal ini sangat membantu kok untuk menjaga plak ini bisa cepat hilang. Karena sudah pasang 1 stent, apa perlu minum pengencer darah secara kontinu? Mini aspri, aspilat, askardia. Apa perlu tes kekentalan darah? Sejak tahun 2015 oleh Dr. Saraf, saya rutin diberikan resep pengencer darah karena dari hasil IR-nya selalu di atas normal. Setelah hampir nanti akan saya jawab. Oke teman-teman, tapi apapun ini hasilnya sudah bagus. Saya memperlakukan pasien hati-hati, jangan sampai kecolongan. Jadi tidak blok putus, enggak. Semuanya harus pelan-pelan. Yang penting stabil dulu, enggak apa-apa. Stabil, pelan tapi pasti. Jadi moto kita itu bukan cepat tapi pelan tapi pasti. Dan asal kalian nurut ya. Jadi nggak bolong-bolong dan nurut. Dan kalaupun ada Herdi udah datang belum ya? Coba ditelepon. Dan kalau tidak ada misalnya kalau tidak ada keberesan. Dan kalau tidak ada misalnya aku jadi ngomongnya distrak ya tadi. Jadi pokoknya pelan-pelan, jangan buru-buru karena ini kan membangun tubuh ya. Membangun tubuh, jangan sampai kita kecolongan sudah merasa enak padahal sebetulnya enggak. Jadi saya nggak mau seperti itu, harus stabil dulu baru pelan-pelan obat dibereskan gitu guys. Assalamualaikum dok, saya sudah sebulan ini asam lagi kambuh, gimana cara mengatasinya? Mual, kepala berat, keliangan. Ikut program 3 bulan bersama saya atau gunakan resep saya. Silahkan klik di series VT saya, ada di profil, gratis, nggak bayar. Silahkan klik, silahkan ditiru. Dok, nuansa tenggorokan saya panas sampai lidah, ulu hati panas, tenggorokan kayak ada bendanya. Itu bisa gunakan tadi sama persis jawabannya dengan di atas. Sakit lutut dok, tadi sudah dijawab ya Pak Cucu Fatma. Dok, diet itu akan diajarkan nanti di grup. Ini khusus untuk pasien-pasien saya ya teman-teman. Dokter, ibu, sebetulnya gaya hidup saya tidak cukup bu. Tapi memang kalau udah masuk ke grup saya menjadi pasien saya tentu akan lebih spesifik lagi. Dan satu sama lain akan berbeda-beda tergantung kondisi kalian, respon kalian terhadap herbal yang sedang diminum. Dokter, apakah 5 sekawan dapat menyembuhkan sakit selain GERD? Karena saya pernah tiroid. Bisa. Kalaupun tidak membaik, baru nanti akan saya tambahin herbal tambahan. Oleh karena itu butuh kerjasama dari kalian untuk cek kondisi kalian sehingga tidak ada yang sia-sia gitu. Assalamualaikum dokter, saya usia 41 tahun, berat badan 82, asam urat 9, tiap pagi kaki sakit banget. Mohon solusi selain obat dari tadi sudah ya Ibu Suliastini, ingat kan ada yang tanya asam urat, mudah-mudahan Ibu tetap stay di sini. Sudah saya share apa itu untuk asam urat dan apa itu gaya hidup sehat, dan itu yang harus dilakukan. Tiap hari tambah sakit badan, semakin kurus. Namaku Ibu Vida. Ibu Vida, kalau memang susah silahkan gunakan. Kalau emang sakitnya sudah kronis, silahkan ikut program 3 bulan bersama saya dan gunakan 5 sekawan. Maudi. Oke teman-teman, kita berganti dulu ya dengan Mbak Maudi ya. Nanti Mbak Maudi akan